Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah. Allah Azza wa Jal telah memuji dan menyanjung hambanya dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di banyak tempat di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim dengan pujian dan sanjungan yang sangat besar yang tidak pernah seorang pun nabi dari nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam dipuji dan ditinggikan seperti nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya dalam khutbah Jumat ini akan menjelaskan, menerangkan beberapa pujian Allah kepada Rasulnya dan hambanya dan Rasulnya ini. Di antaranya, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, berada di atas perangai dan akhlak yang sangat agung. Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan huruf ala, bukan zu, yang maknanya la'ala, beliau adalah setinggi-tinggi manusia,
dari para manusia yang berakhlak, dan beliau mengalahkan seluruh orang-orang yang berakhlak. Seorang budiman besar, dan memang beliau telah disifatkan dengan akhlak yang sangat agung ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Oleh karena itu kaum muslimin, ajaran Islam, sifat dan tabiatnya bersama kaum muslimin memiliki akhlak yang agung, memiliki budi pekerti yang besar, yang menjadi contoh bagi umat manusia. Ini pujian pertama yang ada di dalam Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena itu beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan di antaranya oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Hakim dan Al-Imam Al-Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad. Beliau bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang sangat besar ini. Oleh karena itu, beliau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Pujian yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Ajaran beliau tidak terbatas kepada sebagian bangsa, kepada sebagian kaum, tapi untuk seluruh umat manusia. Sedangkan para nabi dan rasul yang sebelum beliau diutus hanya kepada kaumnya. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ini ketinggian dan kemuliaan dan kebesaran beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajaran beliau meliputi seluruh bangsa, seluruh manusia. Oleh karena itu di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam manusia yang terdiri dari orang-orang yang beriman dan orang-orang kafirin, alam malaikat, alam jin, alam hewan, semuanya terkena rahmat beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sejalan dengan firman Allah tadi, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas kepada sebagian bangsa atau kaum, karena beliau tidak diutus melainkan untuk menyebarkan rahmat di alam semesta ini. Sebagian manusia bertanya, lalu apa rahmat untuk orang-orang kafirin? Dijawab oleh para ulama, pertama, orang-orang yang kafirin yang mendurhakai beliau, yang mendustakan beliau, yang tidak beriman kepada beliau, bahkan mencaci maki beliau, tidak langsung diazab oleh Allah, dibinasakan, tidak. Tapi diberi waktu yang panjang selama hayat mereka.
Berbeda dengan umat yang terdahulu bersama Nabi mereka. Apabila mereka mendustakan Nabi mereka, maka Allah Jalla Dzikruhu menurunkan azab yang merata. Habislah mereka. Tapi orang-orang kuffar, kafirin, musyrikin yang tidak beriman kepada beliau terkena rahmat karena diutusnya beliau dan tidak langsung dibinasakan secara keseluruhan, diberi waktu oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, beliau datang membawa segala kebaikan dunia dan akhirat. Orang-orang kufar, kaum musyrikin dapat melihatnya dengan mata kepala mereka, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat yang mereka bawa. Seandainya mereka mau berpikir, seandainya mereka mau merenung, seandainya mereka mau memikirkan siapakah beliau. Dan ini Allah tantang di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu seruan Islam Nusantara adalah seruan yang sebatil-batil perkataan yang pernah diucapkan oleh anak Adam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, alangkah besarnya dan mulianya Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabbul Alamin. Mengapa? Di antara jawabannya adalah pertama, beliau menyempurnakan, menyelesaikan, menutup sekalian para nabi dan rasul. La nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi sesudahku, apalagi rasul. Ini hadis mutawatir. La nabiyya ba'di. Yang kedua, beliau membawa syariat yang kamil, yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Kesempurnaan din, kesempurnaan nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang besar bagi manusia. Dan Allah redha Islam sebagai agama. Yang ketiga, beliau membawa mukjizat besar. Sebesar-besar mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Al-Quranul Karim. Mukjizat yang dapat disaksikan langsung oleh orang yang hidup pada masa turunnya wahyu dan oleh orang yang sesudahnya dan sesudahnya sampai pada hari ini. Mukjizat ilmiah dan amaliyah. Oleh karena itu Islam ini besar sekali, bukan kecil seperti dikatakan oleh sebagian manusia. Islam Nusantara, Islam ini, Islam itu, ini Islam besar. Kata Nabi SAW, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam ini tinggi, tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian Islam ini. Yang dibawa oleh Nabi Islam ini Muhammad SAW, yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi beliau. Hatta hewan yang kecil, semut, mendapat rahmatnya. Jangan bunuh semut, kata Nabi SAW. Alangkah luasnya rahmat beliau untuk sekalian alam. Bukan hanya terbatas di Nusantara, tapi seluruh alam. Alam atas dan alam bawah. Malaikat pun mendapat rahmatnya.
Hewan-hewan mendapat rahmatnya, hatta orang kafir mendapat rahmat dengan diutusnya beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Alangkah besarnya Islam dan Nabi Islam itu. Tapi yang ditangisi oleh Islam, kita kaum muslimin kurang mengetahuinya. Kita harus kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan ini yang akan menguatkan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, dahulu kita kaum yang hina. Bangsa Arab hina, dihinakan oleh manusia. Hina karena mereka menyembah berhala, menyembah batu yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Batu-batu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar mereka, tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Mereka sembah, hina. Kemudian kata Umar, Allah memuliakan kita dengan sebab Islam, bukan dengan sebab kebangsaannya. Umar tidak berbangga dengan kebangsaannya, tapi dengan sebab Islam. Karena itu, kata Umar, kita tidak akan mencari kemuliaan selain dari Islam. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, khususnya yang hadir di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mari kita kembali mempelajari Islam. Islam ini besar sekali, agung. Dahulu orang berbondong-bondong masuk Islam karena melihat Islam yang hakiki yang didakwakan oleh Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang kurang atau hampir-hampir tidak bisa melihat hakikat Islam itu sendiri. Karena kaum muslimin kita telah sangat jauhnya dari Islam. Semoga Allah Jalla Dzikruhu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah mengikuti perjalanan salaful ummah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.